Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan hal yang ditunggu-tunggu, yaitu mengenai peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 atau yang identik disebut dengan peraturan pemerintah manajemen aparatur sipil negara. Di sini disampaikan bahwa PP manajemen ASN 305 pasal, artinya ada 305 pasal. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, singgung rekrutmen honorer jadi masalah. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya kita ingin mengetahui kira-kira apa persoalan yang disampaikan oleh Menteri Anas mengenai peraturan pemerintah manajemen ASN yang 305 pasal tersebut. Nah, tentunya itu adalah suatu hal yang memang perlu diketahui oleh seluruh honorer apa kira-kira persoalannya. Untuk lebih jelas Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa, bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat satu informasi penting terkait dengan harapan para honorer. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menargetkan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN atau tentang manajemen aparatur sipil negara bisa terbit akhir April 2024. Ingat Bapak Ibu ya, sesuai dengan komitmen awal bahwa 6 bulan setelah RUU ASN diundangkan menjadi Undang-Undang ASN yang diberi nomor dengan Undang-Undang ASN dengan nomor 20 tahun 2023 tersebut, yang telah disahkan oleh Presiden Jokowi pada 3 Oktober 2023 lewat rapat paripurna DPR RI dan ditertakan secara resmi tanggal 31 Oktober. Tentunya itu adalah satu hal yang membuat para honorer bernafas lega terkait dengan apa yang tertuang di dalamnya. Target tersebut kemungkinan besar bisa tercapai karena saat ini pembahasan rancangan peraturan pemerintah manajemen aparatur sipil negara sudah mendekati hasil akhir. Artinya ini mau final ini Bapak Ibu ya. Buktinya di sini disampaikan bahwa peraturan pemerintah tentang manajemen ASN sudah mendekati hasil akhir. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, aspek-aspek substansi dalam rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara sudah 100% terpenuhi. Syukur Alhamdulillah dengan hal ini, bahwa peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 tersebut atau peraturan pemerintah tentang manajemen ASN sudah 100% terpenuhi. Berarti Bapak Ibu tinggal ketuk palu ya. Kalau kita analisa kalau sudah rampung 100% berarti tinggal ketuk palu pengesahan yang mana nantinya pada April akan ada berita gembiranya. Aturan tersebut diharapkan bisa implementatif dan bisa merangkul talenta terbaik bangsa untuk menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan pelaksanaan pembangunan nasional. RPP ini harus bisa transformatif dan tentunya implementatif di lapangan sebagaimana arahan Bapak Presiden. Setelah 100%, targetnya 30 April 2024 sudah ditetapkan, ujar Menteri Anas saat memimpin rapat pembahasan progres RPP manajemen ASN
secara virtual pada hari Senin 11 Maret 2024 semalam. Rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN terdiri dari 22 bab dan 305 pasal. Ingat Bapak Ibu ya, rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN itu katanya ada 22 bab dan 305 pasal. Substansi yang dibahas diantaranya adalah pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, digitalisasi, hingga hak dan kewajiban aparatur sipil negara. Menteri Anas selaku Menpan RB menyampaikan ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP ini. Pertama, penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel. Penataan rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Selama ini kalau ada pensiun, untuk merekrut pegawai baru itu siklusnya menunggu ritual tahunan. Sementara ada ASN yang meninggal atau resik, sehingga terpaksa diisi dulu oleh tenaga non-ASN atau honorer yang kemudian jadi masalah di kemudian hari. Memulai ini di tahun 2024 telah ditetapkan 3 kali siklus rekrutmen. Ini kata Anas dikutip dari keterangan resmi Humas Kementerian Pan RB. Jadi substansi kedua yaitu terkait kemudahan mobilitas talenta nasional. Dalam aturan terdahulu, mobilitas talenta hanya dalam dan antar instansi pemerintah. Anas mengungkapkan, talenta-talenta ASN saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja. Sementara masih terdapat kekurangan kebutuhan pegawai di daerah 3T, yang mana daerah 3T dimaksud adalah daerah tertinggal, daerah terdepan, dan daerah terluar. Nah, sehingga dengan peraturan pemerintah ini pengaturan mobilitas talenta bisa dijalankan baik dalam antar instansi maupun di luar instansi untuk menutup kesenjangan talenta. Kita akan atur insentif khusus bagi mereka yang bekerja di daerah 3T termasuk kecepatan kenaikan pangkat, kata Anas. Rancangan PP Manajemen ASN ini kata Anas akan mengatur terkait dengan pola pengembangan kompetensi ASN yang tidak lagi klasikal seperti penataran. Pola pengembangan mengutamakan experiential learning ya. Jadi itu patokannya Bapak ya. Experiential learning seperti magang, on the job training yang semuanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas ASN. Sejalan dengan itu, maka nanti sistem pembelajarannya akan dibuat terintegrasi atau integrated learning, jelas Anas. Terkait dengan kinerja, permasalahannya adalah kinerja pegawai belum sepenuhnya mencerminkan kinerja organisasi. Untuk itu, ke depan pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Ini yang kita desain keselarasannya antara kinerja individu dan kinerja organisasi harus sama. Aturan ini juga membahas jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel Polri serta sebaliknya. Tentu aturan ini bersifat resiprokal dan akan diseleksi secara ketat serta disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan dengan mekanisme manajemen talenta. Kita akan mendapatkan talenta terbaik dari TNI Polri dan mereka pun dapatkan ASN terbaik, kata Anas selaku Menteri Pan RB. Anas juga fokus pada digitalisasi manajemen ASN. Jadi pemerintah tengah mempercepat proses platform digital manajemen aparatur sipil negara. Jadi platform digital manajemen ASN ini diselenggarakan dengan mengacu pada arsitektur platform digital manajemen aparatur sipil negara dengan memuat seluruh data manajemen aparatur sipil negara. Jadi dalam platform digital manajemen ASN adalah platform berkolaborasi ya, berbasis digital bagi ASN
untuk memperoleh layanan digital yang mendukung manajemen aparatur sipil negara. Jadi hal ini nantinya sebagai bagian dari ekosistem digital yang terintegrasi secara nasional, instansi pemerintah wajib menggunakan platform digital manajemen ASN, tegas Anas selaku Menteri Pan-RB. Sebelumnya, Kementerian Pan-RB menggandeng para pakar dan akademisi untuk turut memberi masukan pada perumusan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Kita telah melibatkan para akademisi untuk memperkaya referensi dan sudut pandang lain dari pakar dan profesional agar peraturan pemerintah manajemen ASN yang kita hasilkan nanti berkualitas dan tentu implementatif di lapangan. Minggu ini insya Allah kita akan juga minta masukan dari DPR RI, dalam hal ini Komisi 2. Ini kata Menteri Anas. Jadi itulah informasi terbaru Bapak Ibu terkait dengan harapan honorer yang tertuang dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang telah diutarakan oleh Menteri Anas baru-baru ini, bahwa PP Manajemen ASN itu terdiri dari 22 bab dan 305 pasal, dan di sana disinggung tentang pengangkatan honorer. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.